Pernahkah kalian mendengar kisah ajaib dari Ngawi, tentang seorang ondel-ondel perempuan bernama Narti yang menanam pohon nangka, lalu tiba-tiba muncul siluman naga dari sungai yang tertarik pada wangi getahnya? Tapi siapa sangka, Naruto datang dengan kecepatan anginnya dan menyelamatkan desa. Wah, kisah ini penuh makna dan kejutan. Pohon naga simbol lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Selamat datang di channel penuh cerita hikmah dan kearifan lokal. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiloan, sebelum lanjut, jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kisah menarik berikutnya tentang ondel-ondel, buah-buahan, dan legenda Nusantara. Daun terbang di bawah angin. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai cerita penuh hikmah ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi, langit, manusia, dan segala makhluk di dalamnya dengan begitu indah dan sempurna. Globa Mereka Kilauan. Sebelum lanjut, yuk sama-sama kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Ketik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga yang bersholawat hari ini diberi keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Bunga Mawar. Sahabat semua, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan terus berbuat baik, menjaga alam, dan menebar kasih sayang seperti yang diajarkan dalam kisah ini. Allah berfirman dalam surah Al-Araf ayat 56. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Ayat ini mengingatkan kita agar menjaga alam, termasuk pohon dan sungai, seperti yang dilakukan oleh ondel-ondel Narti dalam kisah ini. Pohon. Tulis juga ya teman-teman, kalian berasal dari daerah mana di kolom komentar, biar kita tahu, kisah Ngawi ini sudah sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Tonton video ini sampai selesai ya. Karena di bagian deskripsi, ada satu pertanyaan seputar cerita hari ini, dan yang jawabannya benar, insya Allah akan disebutkan namanya dan didoakan khusus di penutup video pompa konfet. Di sebuah desa kecil yang tenang di wilayah Ngawi, hiduplah seorang ondel-ondel perempuan bernama Narti. Desa itu bernama Desa Tawun, sebuah tempat yang dikelilingi oleh sawah hijau membentang, pohon-pohon bambu yang berdesir diterpa angin, dan aliran sungai Bengawan Solo yang membelah kehidupan warganya. Desa itu dikenal damai, warganya ramah, dan setiap orang saling mengenal satu sama lain. Ketika pagi tiba, kabut tipis menari di antara rumpun padi, burung-burung kecil berkicau di ranting jati, dan suara ayam jantan berpadu dengan bunyi lesung menumbuk padi dari kejauhan. Suasana yang menenangkan, menyejukkan hati, dan membawa kedamaian bagi siapapun yang datang ke sana. Ondel-ondel Narti, meski dikenal sebagai sosok khas Jakarta, telah lama menetap di Ngawi setelah ikut rombongan seni Betawi yang berpentas keliling Jawa. Ia memutuskan tinggal di desa itu karena merasakan kedamaian yang luar biasa. Tubuhnya besar dan berwarna cerah, wajahnya berhias senyum khas, dengan pakaian tradisional berwarna merah dan biru, serta mahkota kecil di atas kepala yang melambangkan kebahagiaan dan semangat hidup. Namun di balik sosoknya yang mencolok itu, Narti berhati lembut, gemar membantu sesama, dan sangat mencintai alam. Setiap pagi, Narti bangun sebelum matahari terbit. Ia akan berjalan ke tepi sungai, menyapu halaman kecil di depan rumahnya, lalu berbicara lembut dengan tanaman-tanaman yang tumbuh di kebunnya. Selamat pagi, daun jati. Selamat pagi, bunga melati. Begitu sapanya penuh kasih. Ia percaya, tanaman dan alam memiliki ruh kehidupan yang akan tumbuh subur jika diberi cinta dan perhatian. Mungkin terdengar sederhana, tapi dari tangannya, banyak tanaman yang dulunya layu kini tumbuh rindang dan berbuah lebat. Suatu pagi yang cerah, embun masih menempel di ujung daun pisang dan sinar matahari perlahan menyelinap di antara sela pohon kelapa. Hari itu terasa istimewa bagi Narti, karena ia akan menanam pohon nangka di tepi sungai, tepat di lahan kosong milik warga desa yang diberikan padanya untuk dirawat. Nangka itu bukan sembarang pohon. Bibitnya ia dapatkan dari seorang kakek tua di Pasar Ngawi, yang berkata bahwa bibit itu berasal dari Gunung Lawu, tempat yang dipercaya menyimpan energi alami dan keberkahan bumi.
Rawatlah pohon ini dengan cinta, Narti, pesan si kakek sambil tersenyum lembut. Kalau kau sabar, nanti buahnya bukan cuma manis di lidah, tapi juga manis di hati. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Narti, seolah menjadi semangat baru dalam hidupnya. Ia percaya, menanam pohon berarti menanam kebaikan yang akan tumbuh dan memberi manfaat bagi banyak makhluk. Dengan penuh semangat, Narti membawa bibit pohon nangka itu ke tepi sungai. Di sepanjang jalan, ia disapa warga yang sedang beraktivitas. "Pagi, Narti. Mau kemana tuh bawa cangkul?" tanya Bu Sarmi, tetangganya yang sedang menyapu halaman. "Saya mau nanam nangka, Bu. Biar nanti bisa jadi peneduh di pinggir sungai," jawab Narti sambil tersenyum. "Wah, bagus itu. Kalau nanti berbuah, jangan lupa kasih kami ya," sahut Bu Sarmi sambil tertawa. Setibanya di tepi sungai, pemandangannya sungguh menyejukkan. Air Bengawan Solo mengalir pelan dengan suara gemericik lembut. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang tumbuh di sepanjang tebing sungai. Di seberang sana tampak anak-anak desa sedang bermain, membuat kapal-kapalan dari daun pisang dan melepaskannya mengikuti arus air. Suasana damai itu membuat hati Narti penuh rasa syukur. Ia mulai mencangkul tanah dengan hati-hati. Setiap ayunan cangkulnya penuh makna. Peluh menetes dari dahinya, tapi wajahnya tetap tersenyum. Setelah tanah gembur, ia meletakkan bibit nangka ke dalam lubang kecil, lalu menutupinya kembali dengan tanah yang lembut. Ia menepuk pelan tanah itu sambil berucap pelan. "Bismillahirrahmanirrahim, tumbuhlah dengan subur ya, pohon kecil. Semoga kelak kau memberi keteduhan dan kebahagiaan untuk semua makhluk di sini." Tak lama kemudian, angin bertiup lebih lembut, seolah membalas doa itu. Daun-daun di sekitar bergoyang perlahan, dan permukaan sungai berkilau terkena pantulan cahaya matahari pagi. Ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Narti pun tersenyum lebar, hatinya terasa hangat, seperti sedang berbicara langsung dengan alam. Beberapa anak kecil yang sedang bermain di sungai mendekat. "Narti, tanam apa itu?" tanya seorang anak laki-laki bernama Bimo dengan rasa ingin tahu. "Nangka, Nak. Kalau nanti berbuah, kita bisa makan bareng-bareng ya," jawab Narti. "Wah, asik. Tapi lama enggak, Narti, nunggu buahnya?" tanya Bimo lagi. Narti tertawa kecil. "Iya, lama, tapi kalau kamu sering datang nyiram dan bantu jagain, waktunya bisa terasa cepat, loh." Anak-anak pun tertawa gembira, lalu ikut membantu menggali tanah kecil di sekitarnya. Mereka menancapkan beberapa batang bambu kecil sebagai pagar agar tidak terinjak ternak. Dari kejauhan, terlihat Pak Lurah yang sedang melintas. Ia menghampiri dan menepuk pundak Narti. "Bagus, Narti. Desa ini butuh orang sepertimu yang cinta alam. Kalau semua warga menanam satu pohon saja, desa kita akan jadi sejuk dan subur selamanya." Narti tersenyum malu. "Saya cuma ingin berbuat baik, Pak Lurah. Kalau pohon ini tumbuh besar, semoga bisa jadi tempat berteduh orang-orang yang lewat di sini." Seiring waktu berjalan, Narti merawat pohon itu setiap hari. Ia siram setiap pagi dan sore, ia bersihkan dari rumput liar, bahkan ia ajak bicara seolah-olah pohon itu sahabatnya. Kadang ia duduk di bawahnya sambil bercerita tentang kehidupannya, tentang harapan, dan tentang rasa syukurnya kepada Allah. "Kamu tahu, Nak Nangka, manusia itu kadang lupa berterima kasih pada alam. Tapi kamu berbeda, kamu sabar, kamu memberi tanpa meminta. Semoga aku bisa seperti kamu," katanya lembut. Waktu berlalu, daun pohon nangka makin lebat, batangnya makin kokoh. Getahnya harum menyebar setiap kali rantingnya dipotong untuk dibersihkan. Harum itu khas, campuran antara manis dan tanah basah, membuat siapapun yang lewat pasti berhenti sejenak untuk menikmati aromanya. Beberapa warga bahkan percaya, aroma getah itu membawa ketenangan. "Wangi banget, ya," kata mereka. "Kayak ada yang ngedoain dari dalam batangnya." Namun, di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tak disadari oleh Narti. Getah nangka itu tidak hanya menarik perhatian manusia dan lebah hutan, tetapi juga makhluk dari alam lain. Di dasar sungai yang tenang, jauh di bawah pusaran arus yang jarang terlihat, ada siluman naga air yang sudah berabad-abad berdiam di sana. Ia menjaga aliran sungai, mengawasi kehidupan manusia dari kejauhan, dan biasanya tidak pernah muncul ke permukaan.
Tapi hari itu berbeda. Aroma manis getah nangka yang mengalir bersama angin sungai menembus hingga ke sarangnya di kedalaman air. Naga itu membuka matanya perlahan. Sisiknya berkilau kehijauan, matanya berwarna keemasan seperti matahari sore. Ia mengendus udara dalam air dengan tenang, lalu bergumam. Aroma apakah ini? Wanginya seperti kenangan masa lalu, aroma hutan muda dan kehidupan baru. Air di sekitar naga itu mulai beriak pelan. Di atas permukaan, Narti yang sedang duduk di pinggir sungai tidak menyadari apapun. Ia hanya merasa angin bertiup sedikit lebih kencang dari biasanya. Ia memandang langit dan berkata pelan, "Ya Allah, semoga pohon ini tumbuh kuat dan memberi manfaat untuk semua." Ia tidak tahu, doanya yang tulus itu akan segera mempertemukannya dengan makhluk yang tak pernah ia bayangkan, dan kisah luar biasa pun akan dimulai dari sana. Namun, siapa sangka, aroma harum getah nangka yang begitu menenangkan bagi manusia justru menjadi panggilan mistik bagi makhluk dari alam lain. Di kedalaman Sungai Bengawan Solo, tempat arus air berputar lambat dan cahaya matahari hampir tak menembus, terdapat sebuah kerajaan gaib yang tersembunyi selama berabad-abad lamanya. Di sanalah tinggal siluman naga air, makhluk penjaga keseimbangan sungai dan alam, yang dikenal dalam cerita turun-temurun oleh para tetua desa. Orang-orang tua di Ngawi sering bercerita di malam hari, saat angin selatan bertiup pelan, tentang naga bengawan, makhluk sakti yang menghuni dasar sungai sejak zaman kerajaan. Konon, naga itu dulu adalah pelindung hutan dan sungai, tapi karena manusia mulai serakah dan menebang pohon sembarangan, naga itu memilih bersembunyi di dunia lain, menjaga arus sungai agar tetap tenang. Dia bukan jahat, kata para sesepuh, tapi dia mudah tersinggung kalau manusia merusak alam. Pagi itu, aroma getah nangka hasil tanam ondel-ondel Narti merambat bersama embusan angin, lalu jatuh ke permukaan sungai, terbawa arus perlahan. Getah itu menetes dari ranting muda yang baru dipangkas, warnanya putih bening, manis, dan lengket. Di bawah air, partikel kecil getah itu seperti serpihan cahaya, memantulkan kilauan yang aneh, seolah memberi sinyal pada sesuatu di kedalaman. Air sungai yang biasanya tenang mendadak beriak kecil. Ikan-ikan kecil melompat gelisah, lumut di bebatuan bergetar, dan buih-buih kecil bermunculan di permukaan. Di kedalaman yang tak terjangkau pandangan manusia, seekor naga besar membuka matanya. Sisiknya berwarna hijau zamrud dengan ujung keemasan, panjang tubuhnya membentang seperti aliran sungai itu sendiri. Dari kedua matanya terpancar cahaya lembut keemasan, bukan tatapan marah, tapi penuh rasa ingin tahu. "Harum, aroma apa ini?" gumamnya dengan suara berat bergema di antara arus air. Ia mengendus-endus air, dan semakin lama semakin yakin bahwa bau itu berasal dari dunia atas, dunia manusia. "Sudah lama, sangat lama aku tak mencium aroma kehidupan seperti ini. Wanginya seperti doa, seperti harapan," ucapnya pelan. Dengan gerakan anggun, ia mulai berenang ke arah permukaan. Air berputar mengikutinya, pusaran kecil muncul di sekitar, dan riak-riak air memantulkan sinar mentari pagi yang lembut. Di daratan, ondel-ondel Narti masih duduk bersila di tepi sungai, tanpa menyadari perubahan itu. Ia sedang membersihkan sisa tanah di tangannya sambil tersenyum puas melihat bibit pohon nangka yang kini berdiri tegak di tepi air. Namun, burung-burung tiba-tiba berhenti bernyanyi. Seekor bangau yang sedang mencari ikan di tepi sungai mendadak terbang tinggi, seolah ketakutan. Daun-daun jati di sekitar bergoyang meski tak ada angin kencang. Alam seperti menahan napas. Perlahan, dari tengah sungai, gelembung besar muncul ke permukaan. Suaranya lembut tapi aneh, seperti seseorang menghembuskan udara dari dalam air. Narti menatap ke arah suara itu dengan dahi berkerut. Apa itu?" gumamnya pelan. Ia berdiri, melangkah mendekat, dan melihat air mulai berputar membentuk lingkaran lebar. Cahaya keemasan tampak dari dasar pusaran itu. Warga yang sedang menyeberang di jembatan bambu berhenti. "Astagfirullah, airnya muter sendiri," teriak seseorang. Anak-anak kecil yang tadi bermain di tepi sungai langsung berlari ke arah rumah sambil menjerit ketakutan. Dalam hitungan detik, berita aneh itu menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang keluar rumah, sebagian membawa sapu lidi, sebagian membaca doa, dan sebagian lain hanya mematung takjub melihat pusaran air yang makin besar. Lalu,
Perlahan-lahan, kepala seekor naga muncul dari air. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Sisiknya berkilau memantulkan cahaya matahari seperti permata, tiap gerakannya menimbulkan percikan air yang berkilau seperti emas cair. Dari hidungnya keluar uap lembut, seperti embun pagi yang hangat. Tubuhnya panjang dan lentur, menyerupai naga dalam lukisan kuno, bukan seperti binatang buas, melainkan makhluk agung yang memancarkan wibawa dan ketenangan. Narti menatapnya dengan mulut sedikit terbuka, antara kagum dan takut. Tapi yang membuatnya bingung, naga itu tidak terlihat jahat. Matanya besar dan jernih, berwarna kuning kehijauan, menatap penuh rasa penasaran. Ia mendekat sedikit ke arah tepi sungai, lalu bersuara dengan nada dalam dan berat. "Siapakah engkau, makhluk dari dunia atas, yang menebar aroma kehidupan di wilayah airku?" Suara itu bukan datang dari mulut naga, tapi menggema langsung di dalam hati. Semua yang mendengar bisa merasakannya, meski tak ada bibir yang bergerak. Warga desa gemetar, sebagian berlari pulang, sebagian bersembunyi di balik pohon. Hanya ondel-ondel Narti yang masih berdiri di sana, menggenggam tangkai nangka muda yang baru ditanamnya. Aku hanya menanam pohon, wahai makhluk besar," jawab Narti dengan suara pelan namun tegas. "Aku tidak bermaksud mengganggumu. Pohon ini kutanam agar memberi buah dan keteduhan bagi warga di sini." Naga itu menatapnya lama. Air di sekitar menjadi tenang kembali, seolah mendengarkan percakapan mereka. "Getah pohon ini wangi dan suci," kata naga itu perlahan. "Aroma ini mengingatkanku pada zaman ketika manusia masih menghormati alam. Saat itu, setiap tetes getah dianggap doa untuk kehidupan baru. Tapi kini, manusia jarang menanam. Mereka hanya menebang dan melupakan." Narti menunduk. Kata-kata naga itu menusuk hatinya. Ia tahu, apa yang dikatakan makhluk itu ada benarnya. Banyak warga yang mulai menebang hutan di bukit, menukar pohon dengan lahan pertanian, dan tidak semua menanam kembali. Ia sendiri sering menasihati orang-orang agar menanam pohon, tapi hanya sedikit yang mau mendengar. "Aku tidak seperti itu, wahai penjaga sungai," jawab Narti lirih. "Aku menanam agar alam kembali tersenyum. Pohon ini kutanam bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk anak-anak desa dan burung-burung di langit." Naga itu mendekat. Kepalanya besar, tapi gerakannya halus. Ketika ia membuka matanya lebar-lebar, pantulan cahaya matahari di air membuat wajahnya tampak seperti kristal berwarna hijau. "Kau berbeda," kata naga itu akhirnya. "Tapi manusia lain belum tentu." Ia memutar kepalanya ke arah desa. Dalam sekejap, air sungai bergolak lagi, kali ini lebih kuat. Warga yang melihat panik dan berlari ke segala arah. "Kabur! Naganya marah!" teriak mereka. Suara langkah kaki berpadu dengan teriakan anak-anak yang menangis. Suasana desa yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi hiruk-pikuk. Namun, Narti tidak bergerak. Ia berdiri tegak sambil menatap naga itu. "Jangan ganggu mereka," katanya lembut. "Kalau kau ingin bicara, bicaralah denganku. Aku yang menanam pohon ini, jadi akulah yang bertanggung jawab." Naga itu terdiam. Angin berhenti berhembus, dan suasana seolah beku. Kemudian, perlahan, naga itu menundukkan kepalanya sedikit, sebuah tanda penghormatan langka bagi manusia. "Kau memiliki keberanian," katanya. "Jarang ada manusia yang berani menatap mataku tanpa ketakutan. Aku hanya ingin tahu apakah getah ini memang murni dari niat baik, ataukah ada tujuan tersembunyi." Narti menggeleng. "Aku hanya ingin bumi ini tetap hidup." Sesaat, mata naga itu berkilat lembut. Ia tampak ragu, antara percaya dan masih ingin menguji. Dari ujung ekornya, ia menyentuh permukaan air, menciptakan gelombang kecil yang menabrak tepi sungai. Air itu mengenai kaki Narti, tapi anehnya, tidak dingin, justru hangat dan menenangkan, seperti tangan seseorang yang memeluk dari jauh. "Kalau begitu," kata naga itu pelan, "aku akan menguji niatmu." Dari mulutnya, ia mengeluarkan kabut tipis berwarna hijau muda. Kabut itu melayang ke arah pohon nangka muda dan menyelimutinya perlahan. Seketika daun-daunnya bergetar, dan batangnya tumbuh sedikit lebih besar, seolah kabut itu memberi kekuatan hidup. Narti menatap takjub. "Subhanallah," ucapnya lirih. "Itu berkah,
kata naga itu. Kalau kau benar menjaga pohon ini, buahnya nanti akan harum, manis, dan membawa kedamaian bagi siapapun yang memakannya. Tapi jika manusia merusaknya, kutukanku akan datang, air sungai ini akan meluap, dan semua akan belajar arti keseimbangan. Selesai berkata begitu, naga itu mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi. Air memercik ke segala arah, memantulkan cahaya matahari pagi seperti ribuan bintang jatuh ke sungai. Warga yang melihat dari kejauhan semakin takut, sebagian berteriak takbir, sebagian menutup mata. Suara gemuruh air terdengar, tapi tak lama kemudian, semuanya kembali tenang. Hanya tersisa gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan, lalu hilang. Narti berdiri sendirian, menatap air yang kini kembali jernih. Di permukaannya, terlihat bayangan naga itu yang perlahan memudar, seolah berkata, "Aku akan mengawasimu dari bawah." Sejak hari itu, warga desa memperbincangkan kejadian itu di mana-mana. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi satu hal pasti, pohon nangka milik Narti tumbuh jauh lebih cepat dari biasanya. Daunnya lebat, batangnya kuat, dan aroma getahnya makin wangi. Setiap kali angin bertiup dari arah sungai, harum nangka itu membawa rasa damai, seolah naga itu masih bernafas di bawah air, menjaga pohon dan desa agar tetap seimbang. Dan di malam hari, ketika bulan purnama muncul di langit Ngawi, kadang terdengar suara lembut dari arah sungai, seperti desiran angin yang berbisik, memanggil nama Narti dengan nada penuh rasa hormat. Langit pagi di desa Ngawi perlahan berubah warna. Cahaya matahari yang semula lembut kini tertutup bayangan besar dari sayap kabut naga yang baru saja muncul dari dasar sungai Bengawan. Suara gemuruh air terdengar seperti petir yang menyambar. Warga berlarian, sebagian bersembunyi di balik pohon bambu, sebagian lainnya berdoa dalam hati agar desa mereka selamat. Di tengah kepanikan itu, ondel-ondel Narti tetap berdiri teguh di tepi sungai, meski jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, ketakutan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia menatap naga besar bersisik hijau keemasan yang kini menatapnya balik dengan mata tajam bercahaya lembut namun penuh rasa ingin tahu. "Wangi apakah ini?" Suara naga itu terdengar berat, seperti air yang mengalir di antara batu sungai. Suaranya menggema ke seluruh lembah. "Itu wangi getah nangka yang baru kutanam," jawab Narti pelan, suaranya bergetar. Naga itu mengangkat kepalanya tinggi, mencium udara, lalu menggeram halus. Ia bukan marah, melainkan terpesona. Dalam legenda, siluman naga air memang dikenal sebagai penjaga sungai yang bisa tertarik pada aroma alami yang menenangkan. Namun jika terganggu, amarahnya bisa mengguncang bumi. Di tengah ketegangan itu, suara berdesing terdengar dari kejauhan, "Wus!" Angin kuat berputar di antara pepohonan. Debu dan daun-daun kering beterbangan seperti sedang menari di udara. Dari arah utara, seorang pemuda berambut kuning berdiri di ujung jalan desa, dengan jubah oranye berkibar dan lambang daun diikat kepalanya. Dialah Naruto Uzumaki, ninja dari negeri jauh, yang kebetulan sedang dalam perjalanan latihan mengasah kekuatan angin miliknya. Naruto menghentikan langkahnya ketika melihat naga besar yang menjulang di tepi sungai. "Wah, aku kira cuma cerita rakyat, ternyata di sini beneran ada siluman naga," katanya sambil menatap kagum, tapi juga bersiap siaga. Ondel-ondel Narti menoleh ke arah Naruto dan berseru, "Naruto, tolong, jangan sakiti dia, tapi tolong lindungi warga desa ini." Naga itu tertarik dengan wangi getah nangkaku. Naruto mengangguk cepat. "Siap, aku akan bantu tanpa melukai siapapun." Ia lalu menepuk kedua tangannya, menundukkan tubuh, dan mulai memutar pusaran cakra di tangannya. Udara di sekelilingnya mulai bergetar. Tanah berdebu naik ke udara, membentuk pusaran mini yang makin lama makin besar. "Rasengan!" teriaknya lantang. Pusaran angin biru muda berputar hebat di tangan Naruto. Suara siulan udara seperti ribuan lebah berdengung. Ia mengarahkan kekuatan itu ke arah naga, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menciptakan perisai angin yang membuat naga itu tak bisa mendekati tepi sungai. Daun-daun bambu beterbangan ke langit, bulir air dari sungai membentuk kabut putih yang menari-nari di udara. Siluman naga itu mengerjap. Tubuhnya bergoyang karena terpaan energi Rasengan. Ia tampak bingung, bukan karena takut, tetapi karena merasakan kekuatan yang tidak ia pahami. Makhluk manusia,
punya kekuatan sebesar ini, tapi tidak menyerang. Kau, melindungi? Tanya naga itu dengan nada heran. Naruto tersenyum sambil menurunkan tangannya. Kami melindungi yang lemah, bukan untuk menunjukkan kekuatan. Kalau kau tidak berniat jahat, maka kita tidak perlu bertarung. Angin yang tadi bergemuruh mulai tenang. Suara pusaran menghilang, berganti dengan desiran lembut dari Sungai Bengawan. Ondel-ondel Narti menatap dengan kagum. Ia belum pernah melihat manusia biasa, apalagi makhluk dari dunia lain, menunjukkan keberanian seperti itu dengan hati yang begitu tenang. Naruto berjalan mendekat ke Narti. Kau baik sekali menanam pohon di sini, katanya. Nangka itu pasti akan tumbuh besar dan memberi buah untuk banyak orang. Narti mengangguk, aku hanya ingin desa ini punya kebun yang bisa dinikmati bersama. Tapi aku tak tahu kalau aroma getahnya bisa memanggil makhluk dari dunia sungai. Naruto tertawa kecil, di dunia kami juga sama. Kadang, niat baik bisa menarik hal-hal aneh. Tapi kalau hati kita bersih, semuanya bisa diselesaikan tanpa pertarungan. Naga besar itu kemudian menundukkan kepalanya ke arah keduanya. Aku tidak tahu bahwa manusia di sini begitu bijak, katanya dengan suara yang kini lebih lembut. Wangi pohon nangka itu membuatku teringat pada zaman dulu, ketika manusia dan naga hidup berdampingan. Aku tidak bermaksud mengganggu, hanya rindu aroma alam yang dulu hilang. Ondel-ondel Narti menatap naga itu dengan senyum kecil. Kalau begitu, jadilah penjaga pohon ini. Setiap kali buahnya berbuah, kita akan bagi hasilnya bersama. Kau tidak perlu menakuti warga. Naruto menambahkan dengan nada tegas tapi bersahabat, tapi janji ya, jangan keluar dari sungai kalau bukan untuk membantu. Naga itu mengangguk perlahan, sisiknya berkilau di bawah sinar matahari. Aku berjanji, wahai manusia berhati suci, aku akan menjaga sungai dan pohon nangka ini. Setiap kali air sungai meluap, aku akan menenangkan arusnya agar tidak menghancurkan desa ini. Desa yang tadinya panik kini mulai tenang. Warga keluar dari persembunyian. Anak-anak mengintip dari balik pagar bambu, melihat sosok naga raksasa yang kini tampak jinak, lalu mereka bersorak gembira. Naruto melambaikan tangan ke mereka, semuanya aman sekarang. Siluman naganya sudah jadi teman kita. Tawa kecil terdengar di mana-mana. Para petani menepuk bahu satu sama lain, merasa lega. Ada yang menyiapkan nasi jagung untuk jamuan syukur, ada juga yang berlari ke rumah untuk memberitahu keluarga bahwa bahaya telah berlalu. Langit kembali cerah, dan matahari mulai memantulkan cahaya keemasan di permukaan air sungai. Seekor burung jalak terbang melintasi kepala mereka, seolah menjadi pertanda baik. Ondel-ondel Narti kemudian menatap Naruto dan berkata, "Terima kasih, Naruto. Kalau tidak ada kamu, entah bagaimana nasib kami hari ini." Naruto menggaruk kepalanya sambil tertawa, "Haha, nggak usah segitunya. Aku cuma bantu sedikit. Yang hebat itu kamu, karena kamu nggak takut waktu semua orang kabur. Kadang keberanian paling besar justru datang dari hati yang tenang." Ucapan itu membuat Narti tersenyum lebar. Ia menatap pohon nangka kecil di tepi sungai yang masih berdiri tegak meski sempat diterpa pusaran angin. "Lihat, Naruto. Pohon ini kuat sekali. Mungkin karena ditanam dengan niat tulus." Naruto mengangguk. Benar. Niat baik selalu melahirkan kekuatan besar. Sama seperti Rasengan, kalau dikuasai dengan hati yang damai, maka ia tidak akan menghancurkan, melainkan melindungi. Sebelum pergi, Naruto menoleh sekali lagi ke arah naga yang kini sudah mulai menyelam kembali ke dasar sungai. "Jaga diri, naga penjaga Bengawan," katanya sambil mengacungkan jempol. Naga itu menjawab dengan suara dalam, "Selamat jalan, manusia angin. Semoga kau selalu membawa kedamaian dimanapun kau berada." Air sungai kemudian berputar lembut membentuk pusaran kecil, dan naga itu menghilang di dalamnya, meninggalkan cahaya biru kehijauan yang berkilau seperti serpihan bintang jatuh. Ondel-ondel Narti menatap pemandangan itu dengan haru. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya rasa lega, tapi juga rasa syukur yang dalam. Ia sadar, kadang keajaiban datang bukan untuk menakuti, tetapi untuk menguji ketulusan hati manusia. Ia lalu memetik satu daun nangka yang terjatuh, menatapnya, dan berkata pelan, "Mungkin inilah tanda bahwa setiap niat baik pasti dijaga oleh langit."
Naruto menepuk bahunya. Kalau nanti buahnya sudah berbuah, jangan lupa kirim ke Konohaya, aku pengen coba dodol nangka buatanmu. Narti tertawa, tentu. Aku bahkan akan buat pesta besar, kamu harus datang. Naruto tersenyum lebar, lalu berlari meninggalkan desa, meninggalkan jejak angin lembut yang menyapu dedaunan. Hari itu menjadi hari bersejarah bagi desa Ngawi. Bukan karena kedatangan naga, tapi karena semua orang belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari tenaga, melainkan dari ketenangan hati dan niat baik. Sejak saat itu, warga sering menceritakan kisah tentang ondel-ondel Narti dan ninja berambut kuning yang datang dari jauh untuk membantu mereka. Anak-anak tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, akan selalu kembali dalam bentuk keajaiban. Dan di tepi sungai Bengawan yang kini tenang, pohon nangka kecil itu terus tumbuh, menjadi simbol persahabatan antara manusia, alam, dan makhluk dari dunia lain. Beberapa hari setelah kejadian besar di tepi sungai Bengawan, kehidupan di desa Ngawi perlahan kembali seperti semula. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara, suasana damai dan rasa syukur yang menyelimuti hati seluruh warga. Mereka tak lagi melihat sungai itu dengan rasa takut, melainkan dengan penuh rasa hormat dan kagum. Sungai yang dahulu dianggap angker kini menjadi simbol kedamaian. Airnya tampak lebih jernih, ikan-ikan kecil berenang riang di bawah sinar matahari, dan burung-burung sering hinggap di dahan pohon nangka yang kini mulai tumbuh subur. Getahnya masih mengeluarkan aroma lembut yang khas, mengingatkan mereka akan hari ketika siluman naga berubah dari ancaman menjadi sahabat. Ondel-ondel Narti berdiri di tepi kebunnya sambil menatap buah nangka besar yang menggantung manis di cabang pohon. Ukurannya luar biasa, lebih besar dari kepala manusia, kulitnya berwarna kuning kehijauan dengan aroma yang menggoda. Subhanallah, bisiknya pelan, buah ini tumbuh dengan berkah dan persahabatan. Ia tahu, buah itu bukan sekadar hasil dari kerja keras, tetapi juga simbol dari niat baik yang tulus dan keberanian untuk tidak menyerah meski dihadapkan pada ketakutan. Dengan hati yang gembira, Narti memutuskan untuk membuat sesuatu yang istimewa, dodol nangka, makanan manis tradisional yang menjadi kebanggaan desa mereka. Ia mengajak para ibu di kampung untuk membantu. Wajan besar disiapkan, kayu bakar disusun rapi, dan adonan nangka matang yang sudah dihaluskan dicampur dengan santan, gula merah, dan sedikit garam. Aroma harum mulai menyebar ke seluruh penjuru desa, mengundang anak-anak kecil yang penasaran datang berlarian sambil membawa tempurung kelapa kosong untuk mencicipi sisa adonan. Wah, harum banget, Bu Narti, seru seorang bocah bernama Seno sambil menatap wajan besar yang mendidih pelan. Hati-hati, jangan dekat-dekat, panas, jawab Narti sambil tersenyum. Kalau nanti sudah jadi, kalian boleh coba. Suara tawa anak-anak berpadu dengan dentingan sendok kayu yang terus mengaduk adonan, menciptakan harmoni sederhana khas suasana pedesaan. Naruto yang saat itu masih tinggal sementara di desa ikut membantu juga. Ia mengenakan ikat kepala batik pemberian warga dan tampak sangat menikmati suasana gotong royong itu. Di Konoha, aku jarang masak begini, katanya sambil tertawa. Biasanya aku cuma makan ramen. Para ibu tertawa mendengarnya. Kalau kamu suka, nanti kami buatkan dodol nangka pakai rasa ramen, seloroh salah satu dari mereka, disambut tawa ramai. Hari berganti menjadi sore. Matahari perlahan condong ke barat, memantulkan cahaya keemasan di setiap atap rumah dan daun pohon nangka yang bergoyang lembut tertiup angin. Saat dodol selesai dimasak, warnanya kecoklatan, mengilap, dan lengket sempurna. Aromanya begitu kuat sampai bisa tercium dari ujung jalan. Ondel-ondel Narti menatap hasil kerja keras mereka dengan mata berbinar. Inilah bukti bahwa dari ketakutan bisa lahir kebahagiaan, katanya lirih. Malamnya, warga mengadakan pesta besar di alun-alun Merdeka Ngawi. Tempat itu dihiasi lampion warna-warni dan janur kuning yang diikat membentuk gapura bertuliskan, "Syukuran Desa Nangka Jaya." Di tengah lapangan, meja panjang berisi aneka hidangan tradisional, mulai dari tumpeng, lemper, hingga dodol nangka, tersusun rapi. Suara gamelan mengalun lembut, sementara anak-anak berlarian dengan wajah penuh tawa. Ondel-ondel Narti tampil mengenakan kostum khasnya, baju berwarna merah dan biru dengan hiasan emas di kepala. Tubuhnya besar, tapi langkahnya anggun. Ia menari di tengah lapangan bersama ondel-ondel lainnya,
Gerakannya seirama dengan tabuhan kendang dan bonang. Warga bersorak gembira. Malam itu benar-benar terasa seperti perayaan kehidupan. Naruto yang duduk di pinggir panggung tampak kagum. Ia belum pernah melihat pesta rakyat seperti ini. Kalian tahu cara bersyukur dengan sangat indah, katanya sambil tersenyum. Seorang bapak tua di sebelahnya menjawab, begitulah tradisi kami. Kalau sudah diberi keselamatan, kami rayakan dengan sukacita supaya semua makhluk, manusia, hewan, bahkan roh penjaga alam, tahu bahwa kami bersyukur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh pelan dari arah sungai. Semua orang menoleh dengan sedikit cemas, tapi Narti tersenyum. Tenang, itu bukan tanda bahaya, katanya. Dari kejauhan terlihat air sungai Bengawan memantulkan cahaya kebiruan yang indah. Siluman naga air itu muncul perlahan, tubuhnya berkilau di bawah sinar bulan. Namun kali ini, ekspresinya damai. Ia tidak menakuti siapapun. Ia hanya melambaikan ekornya perlahan, seolah mengucapkan selamat kepada seluruh warga. Anak-anak bertepuk tangan, sebagian berlari ke tepi sungai sambil berteriak, "Lihat, naga penjaga datang lagi." Naruto berdiri dan tersenyum puas. Sekarang dia sudah jadi bagian dari desa kalian, katanya. Ondel-ondel Narti menatap naga itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih telah menepati janji, wahai penjaga sungai, bisiknya. Kau tidak hanya melindungi kami, tapi juga mengajarkan kami arti persahabatan. Naga itu mengangkat kepalanya tinggi ke langit, lalu menghembuskan kabut tipis yang berkilau seperti bintang jatuh. Kabut itu melayang di udara, membentuk simbol lingkaran, tanda perlindungan, sebelum perlahan menghilang. Beberapa orang tua menunduk hormat, sementara para pemuda bersorak, merasa bangga karena desa mereka kini punya legenda baru yang akan diceritakan turun-temurun. Setelah naga kembali ke air, pesta dilanjutkan dengan lebih meriah. Naruto diminta naik ke panggung untuk ikut menari. Ia menolak dengan malu-malu, tapi anak-anak menarik tangannya sambil tertawa. "Ayo, Naruto, kamu kan pahlawan desa kami," seru mereka. Akhirnya Naruto pun menari, meski langkahnya agak kaku. Tapi justru itulah yang membuat semua orang tertawa bahagia. Ondel-ondel Narti menari di sampingnya, gerakannya gemulai dan gagah, menciptakan pemandangan lucu sekaligus mengharukan. Lampion-lampion di langit berkilauan. Angin membawa wangi dodol nangka yang masih hangat. Suasana malam itu seakan berhenti sejenak, seolah seluruh alam ikut bersyukur. Tak hanya manusia, bahkan hewan-hewan di sekitar ikut berpartisipasi. Seekor kucing kampung melingkar di bawah meja makanan, burung-burung bertengger di pepohonan, dan jangkrik-jangkrik bernyanyi di rerumputan. Di tengah kebahagiaan itu, Naruto duduk bersama anak-anak di pelataran alun-alun, menceritakan pengalamannya. "Dunia ini luas," katanya lembut. "Dimanapun kita berada, selalu ada keajaiban. Kadang muncul dalam bentuk yang menakutkan dulu, tapi kalau kita melihat dengan hati yang tenang, kita akan tahu, semua datang untuk menguji keberanian dan kebaikan kita." Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka kagum pada kata-kata Naruto. Salah satu anak bertanya polos, "Jadi, kalau aku ingin kuat seperti Naruto, aku harus latihan ninjutsu juga, ya?" Naruto tertawa, lalu menggeleng. "Tidak perlu. Jadilah kuat dengan hatimu. Kalau kamu berani menolong orang lain, itu sudah kekuatan sejati." Ucapan itu membuat suasana hening sejenak. Banyak orang dewasa yang diam, merenungkan maknanya. Ondel-ondel Narti pun tersenyum, merasa bersyukur karena kejadian ini bukan hanya menyelamatkan desa, tapi juga mengajarkan pelajaran hidup kepada semua. Menjelang tengah malam, pesta perlahan berakhir. Warga mulai pulang, tapi hati mereka masih hangat oleh kebahagiaan. Di alun-alun yang kini mulai sepi, hanya tinggal lampion yang masih menyala dan beberapa anak yang tertidur di pangkuan orang tuanya. Narti duduk di tepi panggung, memandang ke arah sungai yang tampak tenang di kejauhan. Naruto datang menghampiri, membawa sepotong dodol nangka di tangannya. "Ini enak banget, Narti," katanya sambil tersenyum. "Rasanya manis, tapi juga lembut. Seperti persahabatan kalian di sini." Narti tertawa kecil. "Makanan buatan hati memang selalu lebih manis. Aku buat ini sambil mengingat setiap kejadian yang sudah kita lalui. Ketakutan, doa, keberanian, semuanya bercampur jadi satu.
Naruto mengangguk setuju. Aku suka itu. Di Konoha, guruku juga bilang, kalau sesuatu dikerjakan dengan hati, hasilnya akan menyentuh jiwa orang lain. Tiba-tiba dari arah langit terdengar suara lembut seperti gemericik air. Sebuah cahaya biru muncul di atas sungai, membentuk siluet naga yang melayang di udara, menunduk memberi hormat. Cahaya itu kemudian memantul di permukaan air, membentuk huruf-huruf samar dalam bahasa kuno yang tak semua orang mengerti. Namun, satu kata jelas terlihat, damai. Semua yang masih berada di alun-alun berdiri dan menunduk. Naruto menatap pemandangan itu dengan kagum. Dia benar-benar penjaga sekarang, katanya lirih. Narti mengangguk. Selama kita tidak serakah dan tetap menjaga alam, dia akan melindungi kita. Dan malam itu pun menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan. Warga desa menamai kejadian itu, Malam Persahabatan Nangka Bengawan. Dan setiap tahun mereka mengadakan pesta serupa sebagai bentuk syukur dan kenangan akan hari di mana manusia, makhluk gaib, dan alam bersatu dalam kedamaian. Naruto akhirnya berpamitan keesokan paginya. Seluruh warga berkumpul di pinggir desa untuk melepas kepergiannya. Anak-anak membawa bunga, sementara para ibu memberi bingkisan berisi dodol nangka dan batik khas Ngawi. Honorable Narti melangkah mendekat dan berkata dengan suara haru, "Terima kasih, Naruto. Kamu bukan hanya penyelamat, tapi juga guru bagi kami." Naruto tersenyum, "Kalian semua juga guruku. Aku belajar banyak di sini, tentang keberanian, persahabatan, dan cara menghargai alam." Sebelum beranjak, Naruto menatap pohon nangka yang kini semakin tinggi di tepi sungai. "Jaga pohon itu baik-baik. Kalau nanti berbuah lagi, aku janji akan kembali," katanya. Narti tersenyum, "Kami akan menunggumu. Dan kami akan menyiapkan dodol nangka 2 kali lebih banyak." Naruto tertawa keras, melambaikan tangan, lalu berlari meninggalkan desa, meninggalkan jejak angin yang lembut seperti bisikan doa. Sementara itu, di bawah permukaan air sungai, naga air itu menatap ke arah permukaan dengan mata bersinar damai. Ia tahu, tugasnya kini bukan lagi menakuti, melainkan menjaga keseimbangan. Ia menutup matanya, lalu berdiam, menyatu dengan aliran sungai Bengawan yang tenang, menjadi legenda yang akan hidup selamanya di hati masyarakat Ngawi. Dan setiap kali malam tiba, ketika bulan purnama memantul di air sungai, warga sering melihat kilau biru lembut di bawah permukaan. Mereka tahu, itu adalah tanda bahwa naga penjaga masih ada, menepati janjinya, menjaga pohon nangka dan desa yang telah memberinya makna baru tentang persahabatan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan, keberanian, dan kesabaran bukanlah sekadar kata indah, melainkan kekuatan sejati yang mampu menaklukkan segala bentuk ketakutan. Alam semesta, makhluk gaib, manusia, bahkan binatang sekalipun, semuanya tunduk pada energi kasih sayang dan niat tulus. Ondel-ondel Narti tidak menggunakan senjata, tidak pula mengusir naga dengan amarah. Ia hanya menghadapi setiap kejadian dengan hati lapang dan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan setiap peristiwa pasti membawa hikmah yang dalam. Ketika siluman naga muncul dari sungai, itu bukan semata ujian, melainkan panggilan untuk mengasah kebijaksanaan. Bagi warga desa, kejadian itu awalnya terasa menakutkan, gemuruh air, kilatan cahaya dari sisik naga, dan aroma getah yang membuat udara di sekitar sungai bergetar halus. Namun, di balik ketakutan itu, Allah sedang mengajarkan bahwa tidak ada yang datang tanpa maksud. Kadang, hal yang tampak menakutkan justru membawa berkah tersembunyi. Ondel-ondel Narti menyadari hal itu setelah semuanya berlalu. Ia menatap pohon nangka yang dulu ditanam dengan harapan sederhana, hanya ingin berbagi buah untuk warga. Namun, siapa sangka dari satu pohon itu lahir kisah yang mengubah seluruh desa. Kisah tentang keberanian Naruto yang datang menolong, kisah tentang siluman naga yang berubah menjadi sahabat, dan kisah tentang harmoni manusia dengan alam. Narti merenung lama di tepi sungai Bengawan, melihat riak air yang kini tenang. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua kejadian itu adalah pelajaran. Dalam hati ia berbisik, setiap ciptaan Allah punya tempatnya, asal kita mampu melihat dengan mata kasih, bukan mata curiga. Batang padi. Keberanian Naruto menjadi simbol bahwa dalam hidup, selalu ada waktu untuk melindungi dan menolong. Ia tidak datang untuk pamer kekuatan,
tetapi karena hatinya terpanggil melihat kebaikan Narti yang tulus. Inilah yang membuat energi keberanian itu menjadi terang dan membawa kedamaian. Naruto tidak hanya mengusir naga, ia menyatukan rasa takut dan harapan menjadi satu harmoni. Sementara siluman naga, yang dulu dianggap menakutkan, sebenarnya hanyalah makhluk ciptaan Allah yang kehilangan arah. Aroma getah nangka mengingatkannya pada masa lalu, saat dunia manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan dalam keseimbangan. Ia tidak ingin menghancurkan, hanya mencari sumber keindahan yang telah lama terlupakan. Ketika ia bertemu Narti dan melihat ketulusan hati manusia yang menanam bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh desa, hatinya pun luluh. Sejak saat itu, naga air menjadi penjaga Sungai Bengawan. Warga desa pun mendapat pelajaran besar. Mereka belajar bahwa menjaga alam sama artinya menjaga keseimbangan hidup. Sungai yang bersih, pohon yang tumbuh subur, dan hati manusia yang saling menghormati akan melahirkan kedamaian. Itulah sebabnya, setiap tahun setelah kejadian itu, warga mengadakan pesta dodol nangka di alun-alun Ngawi. Bukan sekadar untuk mengenang peristiwa ajaib, tapi untuk menanamkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur kepada Allah. Setiap kali pesta tiba, anak-anak memakai topeng ondel-ondel kecil buatan tangan, menari dengan riang diiringi gamelan bambu. Para orang tua duduk sambil menikmati dodol nangka yang manis dan kenyal. Naruto, tokoh dari dunia yang jauh, tetap dikenang dengan patung kecil di tengah alun-alun, bukan sebagai pahlawan super, tapi simbol persahabatan antara dunia yang berbeda. Di dekat patung itu, warga menggambar naga air dengan bentuk lembut, menunjukkan bahwa bahkan makhluk menakutkan pun bisa berubah bila diberi kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah ini menjadi nasihat turun-temurun. Para orang tua sering menceritakannya kepada anak-anak menjelang tidur, bahwa jangan pernah menilai sesuatu hanya dari bentuk luarnya. Bisa jadi yang tampak menyeramkan justru menyimpan kebaikan yang besar. Seperti halnya getah nangka, lengket dan tajam aromanya, tetapi dari sanalah lahir manisnya dodol yang disukai semua orang. Dari situ pula, makna sabar menjadi nyata. Ondel-ondel Narti tidak tergesa-gesa memetik hasil tanamannya. Ia menunggu dengan penuh cinta dan perhatian. Ia menyirami pohon setiap hari, berbicara lembut seolah pohon itu sahabatnya. Kesabarannya berbuah manis, bukan hanya dalam bentuk buah nangka, tapi juga kedamaian seluruh desa. Jika direnungkan lebih dalam, kisah ini adalah cermin kehidupan manusia. Kita sering menghadapi hal-hal yang tak kita mengerti, kadang menakutkan, kadang menyakitkan. Tapi jika kita mau bersabar dan mencari makna di baliknya, kita akan menemukan bahwa setiap kesulitan membawa rahmat yang besar. Allah tidak pernah menurunkan ujian tanpa tujuan. Bahkan, terkadang ujian itu justru cara Allah mengangkat derajat hambanya. Naruto dalam kisah ini bisa diibaratkan sebagai pertolongan yang datang tanpa diduga. Dalam hidup, pertolongan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari tempat yang tak kita sangka. Bisa jadi teman baru, tetangga, atau bahkan orang asing yang Allah kirim untuk membantu kita di saat genting. Karena itu, jangan pernah menutup diri dari kebaikan. Dunia ini penuh kejutan, dan setiap kejutan bisa jadi tanda kasih dari Sang Pencipta. Sementara naga air melambangkan sisi gelap dalam diri manusia, rasa marah, iri, dan ketakutan yang tersembunyi di dalam hati. Ketika kita menghadapi kasih sayang dan ketulusan, sisi gelap itu bisa berubah menjadi cahaya. Artinya, setiap orang punya kesempatan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Tidak ada yang terlalu jahat untuk diselamatkan, selama masih ada niat baik di hatinya. Alam pun berbicara lewat kisah ini. Sungai Bengawan menjadi simbol kehidupan yang terus mengalir. Airnya membawa pesan bahwa waktu tak pernah berhenti, dan setiap arus membawa cerita baru. Pohon nangka di tepi sungai menjadi saksi bahwa menanam kebaikan sekecil apapun akan tumbuh besar jika dirawat dengan cinta. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya rasa syukur. Setelah kejadian besar itu, ondel-ondel Narti tak pernah sombong. Ia tidak menganggap dirinya pahlawan. Ia hanya merasa bersyukur karena bisa menjadi bagian dari rencana Allah yang indah. Ia tahu bahwa semua keberhasilan datang darinya. Karena itu, setiap kali panen nangka tiba, Narti selalu berkata, "Alhamdulillah, ini bukan hasil tanganku semata, tapi hasil rahmat dan kasih sayang Allah yang menumbuhkan."
Kata-kata sederhana itu kemudian menjadi pepatah di desa, barang siapa menanam dengan niat baik, maka Allah akan menumbuhkan kebaikan pula di sekelilingnya. Narti juga mengajarkan bahwa berbagi adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Ia tidak menyimpan hasil panen untuk dirinya sendiri. Ia membagikannya kepada tetangga, anak yatim, dan siapapun yang datang ke rumahnya. Dari kebiasaan itu, masyarakat belajar arti rezeki yang berkah, bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa ikhlas kita memberi. Setiap kali malam tiba dan bintang bertabur di langit Ngawi, warga sering berkumpul di tepi sungai. Mereka duduk bersama, menatap pantulan bintang di air yang jernih. Anak-anak mendengarkan kisah ondel-ondel Narti, Naruto, dan siluman naga dengan mata berbinar. Dan ketika kisah itu berakhir, selalu ada keheningan yang hangat, keheningan yang membuat setiap orang merenung tentang arti kehidupan, kebaikan, dan cinta. Kisah ini bukan hanya legenda lokal, tapi cermin dari fitrah manusia. Bahwa dalam setiap diri, ada keberanian seperti Naruto, ada ketulusan seperti Narti, dan ada sisi gelap seperti naga air. Tugas kita adalah menyeimbangkan semuanya, menjaga hati agar tetap bersih, dan tidak berhenti menanam kebaikan meski dunia tampak gelap. Kilauan akhirnya, hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa cinta dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Seperti aroma nangka yang harum menembus udara, begitu pula kebaikan akan selalu menyebar, menyentuh hati yang jauh sekalipun. Batang padi karena itulah, jika kita ingin hidup damai, mulai saja dari hal kecil, menanam pohon, menolong sesama, atau sekadar tersenyum pada orang lain. Itulah bentuk nyata dari keberanian dan kasih sayang yang bisa mengubah dunia. Seperti ondel-ondel Narti yang menanam nangka, Naruto yang menolong tanpa pamrih, dan naga air yang menemukan kembali kedamaian di dalam dirinya. Dan semoga, kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa siapapun kita, manusia, makhluk gaib, atau tokoh dalam cerita, akan selalu menemukan cahaya jika mau membuka hati untuk kebaikan. Herba, Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah hari ini. Semoga kita semua selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, jangan lupa bertakwa kepada Allah, menjaga alam sekitar, dan berbuat baik setiap hari. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga mati dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Bagi yang belum tepat jawabannya, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan umur yang berkah. Dan terakhir, tulis di komentar judul kisah ondel-ondel apalagi yang kamu ingin aku ceritakan berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Pohon topeng komedi dan tragedi kilauan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.